Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Primadona Channel bersama saya Dr. Prima Astiawanti, spesialis patologi klinik. Di ngobrol kesehatan kali ini saya masih tetap bersama keponakan saya, Devin. Tapi kali ini akan membahas tentang karang gigi ya. Biasanya orang tidak tahu itu tentang karang gigi. Menurut Devin bagaimana? Karang gigi itu apa itu? Karang gigi itu kalau dalam istilah kedokteran gigi itu namanya kalkulus. Jadi dental kalkulus. Dental kalkulus itu apa sih? Karang gigi itu apa? Karang gigi itu adalah kumpulan plak. Jadi plak gigi itu menempel dan terkumpul dan terkalsifikasi di permukaan gigi. Jadi keras seperti itu. Ya, itu merupakan mungkin kayak sisa-sisa makanan ya? Iya, jadi prosesnya itu adalah dia itu merupakan sisa-sisa makanan ditambah air liur kita bercampur dengan bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut kita, dan itu menghasilkan endapan yang disebut plak. Nah, plak ini dia semakin lama ketika tidak dibersihkan, itu dia akan mengalami penumpukan dan terkalsifikasi menjadi endapan yang padat yang disebut karang gigi. Yang menempel pada gigi ya, tentunya ya. Kemudian ada tidak penyebabnya kok orang bisa mengalami atau di giginya ada karang gigi, itu penyebabnya apa saja? Jadi untuk karang gigi sendiri itu kan endapan plak yang berkumpul. Nah, sebetulnya saat kita menyikat gigi, jadi saat kita menyikat gigi, setelah menyikat gigi itu ada lapisan di permukaan gigi kita yang dinamakan pelikel. Jadi lapisan pelikel ini warnanya bening, tipis juga. Nah, lapisan pelikel ini ketika dia bertemu dengan bakteri dan juga sisa makanan, dia akan membentuk namanya plak. Nah, plak ini ketika kita tidak bersihkan dan kita tidak sikat, itu akan menyebabkan berkumpulnya plak yang menyebabkan terbentuknya karang gigi. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya ya? Iya, jadi penyebabnya karena itu. Nah, untuk karang gigi ini apakah hanya gigi permanen saja yang bisa terkena karang gigi, atau bisa juga gigi susu pada anak-anak itu bisa enggak ada karang giginya gitu? Kalau karang gigi itu bisa mengenai semua gigi di fase gigi susu maupun gigi permanen. Jadi dia tidak mengenal usia karena prosesnya itu sama saja dari penumpukan plaknya tadi. Seperti itu. Mungkin kita sering tahunya biasanya karang itu ada di gigi dewasa ya, di gigi permanen, karena biasanya pada gigi anak sendiri itu kan usianya cukup pendek, jadi dia belum muncul karang giginya, tapi giginya itu sudah ganti ya, sudah ganti dengan gigi permanen ya. Ataupun kadang biasanya kalau anak-anak tuh giginya lubang. Nah, biasanya seperti itu, belum terjadi karang, namun giginya sudah rusak ataupun sudah hilang. Jadi bisa ya karang gigi itu terjadi pada anak-anak maupun dewasa ya, pada gigi susu maupun gigi permanen. Kemudian ada beberapa karang gigi yang memang warnanya kok ada yang kuning, kemudian ada yang putih atau hitam, itu bagaimana tuh? Oke, sebenarnya untuk gambarannya sendiri ya, gambaran karang itu dia bentuknya kasar, lalu dia itu keras dan berwarnanya itu putih kekuningan aslinya. Ya. Namun karang gigi itu mempunyai sifat yang dia itu menyerap warna. Karena dia itu kan kasar dan juga dia berporus, kayak ada lubang-lubangnya itu. Jadi tergantung dari kitanya sendiri, konsumsi minumannya seperti apa. Mungkin kita sering minum minuman yang ada kopi gitu ya, warna-warna seperti kopi, teh, itu juga bisa karang gigi itu mudah menyerap warna. Seperti itu. Jadi warna karang gigi itu disesuaikan dengan apa yang kita konsumsi, yang sering kita konsumsi apa, makanan apa, minuman apa, sehingga warnanya juga menyesuaikan gitu. Nah, untuk orang-orang yang memang mempunyai karang gigi, untuk mengatasinya bagaimana? Untuk karang gigi itu sebenarnya yang harus diingat, kita tidak bisa membersihkan karang gigi kita dengan sikat gigi. Itu tidak bisa, karena karang gigi itu kan keras. Jadi kita harus datang ke dokter gigi untuk melakukan tindakan yang namanya scaling. Jadi scaling ini adalah tindakan untuk mengangkat dari karang giginya, itu menggunakan alat khusus yang disebut ultrasonic scaler, namanya scaler. Nah, itu menggunakan alat yang ujungnya tajam, lalu punya getaran ultrasonik. Jadi karena dia saking kerasnya, butuh alat khusus itu. Nah, seperti itu tuh namanya scaling. Untuk pengangkatan karang gigi ya, namanya scaling ya.
Kemudian untuk pencegahan supaya tidak terbentuk karang gigi pada gigi kita bagaimana caranya? Sebenarnya karang gigi ini pasti terjadi, cuma kita bisa mencegah ya. Mencegahnya itu dengan cara yang pasti menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu sikat giginya itu dengan benar. Jadi biasanya itu kan karang gigi itu ada di sela-sela bagian dalam mulut. Ya kan, di antara gusi dan gigi. Nah, itu kan sering terjadi karang gigi. Nah, kita harus benar menyikatnya. Jadi ada gerakan khususnya, yaitu gerakan mencongkel supaya tidak terjadi penimbunan plak di situ. Dari dalam keluar dari gitu ya. dalam keluar gitu. Nah, setelah itu juga kalau bisa perbanyak minum juga, karena kan tadi untuk karang gigi ini juga ada campuran dengan sisa-sisa makanan. Ketika sisa makanan ini kita berikan minuman, itu bisa larut dengan air. Lalu juga kalau bisa hindari konsumsi manis, karena kandungan gula ini juga dapat meningkatkan plak yang menyebabkan karang gigi tadi. Oh ya, tadi ada beberapa orang yang memang ada karang gigi, kemudian dilakukan pengangkatan karang gigi yang disebut scaling. Tapi efek sampingnya ada tidak? Atau memang itu misalnya ada efek samping, apakah itu normal atau tidak? Untuk scaling sendiri itu biasanya ada efek sampingnya. Jadi efek sampingnya itu biasanya terasa ngilu. Sebenarnya karang gigi itu ada 2 bentuk. Jadi ada yang di atas gigi dan di bawah gusi. Nah, ketika karang gigi ini berada di bawah gusi, otomatis alatnya tadi itu akan masuk ke dalam gusi. Nah, di mana dia akan mengangkat karang-karang gigi yang berada di akar, lalu lapisannya ini akan menipis, yang membuat gigi kita kuat itu sebenarnya menipis karena bagian alatnya tadi yang tajam. Nah, ketika menipis itu dia akan sensitif. Nah, tapi hal ini wajar. Jadi biasanya itu rasa ngilu itu akan bertahan sementara paling lama 2 minggu. Untuk pencegahannya sendiri, nanti setelah dilakukan scaling itu bisa jadi menghindari makan makanan yang panas, minum-minum dingin, dan juga penggunaan odol khusus seperti odol yang sensitif, yang khusus gigi sensitif. Ya, karena ketika lapisannya terbuka, gigi kita akan semakin sensitif. Dan juga kalau misalkan rasa sakit itu masih ada selama 2 minggu, itu bisa ke dokter gigi karena akan dilakukan tindakan khusus. Jadi diberikan seperti larutan khusus gitu untuk mencegah giginya ini sensitif. Ya, bisa juga nanti diberikan kalau tidak tahan ya memakai obat analgesik ya, untuk penahan anti sakit ya, anti nyeri gitu ya. Tapi hal itu wajar. Jadi ya. Normal saja kalau misalkan ngilu setelah dilakukan SRP atau scaling rhinoplasty planning. Oh ya, untuk seorang yang mempunyai karang gigi, misalnya tidak dihilangkan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Efek sampingnya tentu ada ya. Jadi karang gigi ini yang pertama dia akan menyebabkan bau mulut yang tadi sudah dibahas ya. Jadi kalau ada karang gigi dia akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Lalu biasanya estetik. Jadi kita kurang percaya diri karena karang gigi itu kan terlihat. Nah, biasanya orang yang punya karang gigi itu dia kurang percaya diri ketika berkomunikasi. Lalu juga biasanya karang gigi ini kalau tidak dihilangkan bisa menyebabkan radang pada gusi yang disebut ada namanya gingivitis. Dimana dia itu biasanya ngerasanya ngilu gusi kita, lalu bengkak, lalu biasanya ada perdarahan, bisa perdarahan ketika menyikat gigi maupun perdarahan spontan. Dan juga kalau lebih parahnya lagi, karang gigi ketika tidak diangkat atau tidak dibersihkan itu bisa menyebabkan gigi kita goyang. Kalau udah giginya goyang ya otomatis giginya lepas. Seperti itu. Lepas sendiri tanpa tahu penyebabnya ya, padahal itu penyebabnya adalah bisa karena karang gigi. Iya, gigi goyang. Bagi teman-teman yang mempunyai karang gigi bisa mengunjungi dokter gigi untuk dilakukan scaling atau pengangkatan karang gigi. Dan pada saat scaling sudah selesai biasanya ada beberapa orang yang ngilu ya, merasa ngilu, itu adalah wajar. Bisa dilakukan atau diberikan obat analgesik atau obat anti nyeri ya. Kalau misalnya nyerinya itu memang berlanjut beberapa hari, bisa mengunjungi dokter kembali. Mungkin dari dokter akan dilakukan treatment apa ya gitu, sesuai dengan keadaannya ya. Dan kemudian tadi tips-tipsnya bahwa kita memang tidak boleh makan yang mempunyai kandungan gula yang tinggi ya, karena mungkin bisa mempercepat plaknya itu, pembentukan plaknya. Kemudian jangan lupa
juga menyikat gigi sehari 2 kali ya. Ada pasta khusus tidak? Untuk pasta khususnya sebenarnya untuk yang setelah scaling ya, mungkin ada pasta khusus ya supaya tidak mengalami ngilu, itu yang biasanya kalau di brand-brand itu biasanya khusus untuk gigi sensitif. Nah, itu bisa digunakan. Bisa digunakan ya. Nah, itu obrolan kita tentang karang gigi, dan jangan khawatir untuk teman-teman yang mempunyai karang gigi, segera berkonsultasi atau mengunjungi dokter gigi supaya bisa ditangani karang giginya. Nah, demikian ngobrol kesehatan tentang karang gigi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.